Nah, Teo marah meminta Inha sadar dan kembali seperti dulu. Namun Inha jelas murka. Bukankah dulu Teo berjanji untuk menjadikannya pimpinan Kang O Group? Tapi mengapa sekarang menghalanginya? Jadi ia tak peduli. Pokoknya ia akan melakukan apapun untuk meraih posisi puncak meskipun tanpa Teo. Jadinya Teo hanya dapat mengingatkan bahwa Inha tak akan mampu meraihnya selama dirinya masih ada di dunia ini. Membuat Inha tertawa. Bagaimana mungkin orang luar seperti Teo dapat melakukannya? Segera menghubungi seseorang untuk melakukan sesuatu. Alhasil malam itu juga si penjaga sipir misterius memanggil si Jamal, di mana Inha sudah menunggu di balik telepon, memastikan agar si Jamal tetap kuat menanggung semua hukuman tersebut. Toh di situasi sekarang, Inha tidak boleh dijatuhkan. Jamal sih setuju karena menganggap Inha sebagai sahabat setianya. Hanya saja ia sedikit takut jika putusannya hukuman mati. Namun Inha memang tidak peduli, di mana si penjaga membawanya keluar lalu menusuknya berkali-kali. Membuat Jamal sangat terkejut, ternyata Inha mengkhianatinya. Yah, Inha melenyapkan satu-satunya orang yang dapat menjerumuskannya, biar si Teo tidak dapat lagi melengsarkannya. Di lain sisi, Teo dan komplotannya sibuk mengakuisisi sebagian saham Kang O Group menggunakan dana gold investment agar ia punya pengaruh dalam perebutan tahta. Jadi sebenarnya ia sudah membicarakan itu kepada pimpinan, termasuk keberadaan gold investment yang akan menjadi satu-satunya penolong dalam menyelamatkan Kang O Group. Ya, berkat keahlian si Bejo membeli saham dengan harga murah, mereka kini punya pengaruh besar di Kang O Group. Sampai-sampai si Songju mengajak bertemu, membicarakan suksesi. Jadi, karena posisi pimpinan yang tak sadarkan diri entah sampai kapan, maka posisinya harus diganti sementara. Dan pastinya para pemegang saham utama memiliki pengaruh besar dalam perebutan posisi tersebut. Di mana Huiju berusaha membujuk istri Inju untuk mendukung kakaknya, tapi tetap saja ditolak. Di saat yang sama, Nyonya Jang sudah mengatur siapa-siapa pemilik saham yang akan memihak mereka, termasuk Profesor Doyuk dan pimpinan partai Jo Sungdo yang telah mereka dukung sejak lama. Di lain sisi, Inha tidak tinggal diam, berusaha memastikan agar Park Sajin memihaknya. Tentunya dengan tawaran awal membagi dua Kang O Group sehingga Sajin dapat menjadikannya PW Holding. Singkatnya, mereka bingung mengapa Inha juga hadir di pertemuan bersama Gold Investment. Membuat mereka berdebat, tapi tak berapa lama Teo muncul, menjelaskan kalau dirinya lah direktur utama Gold Investment. Jelas dong mereka terkejut, utamanya Songju dan emaknya, karena sudah tahu kalau Teo di pihak Inha. Namun, jadinya Nyonya Yang duduk santai karena kata-kata Teo tadi menandakan bahwa Teo di pihaknya. Alhasil saat Teo pulang, Inha langsung mencegat. Tapi kan Teo tak peduli, toh bukannya Inha duluan yang menentangnya. Besoknya suami Inju mengajak Inha bertemu, memberikan lukisan mahalnya sebagai tanda kerjasama mereka. Malamnya Nyonya Jang tiba-tiba mengajaknya makan, tapi sesampainya di sana, Teo sudah menunggu. Ya, mereka memang sengaja mengundang Inha, biar tahu kalau mereka sudah bekerja sama. Membuat Inha semakin emosi. Alhasil, ia mencari cara bagaimana membalas si Teo. Teringat cerita Teo dulu tentang ayah tiri yang dipenjara karena membunuh ibunya. Padahal sebenarnya ibu Teo pura-pura mati biar ayah tiri itu masuk bui. Karena itu ia pun menghubungi orangnya di penjara, sehingga besoknya ayah tiri Teo dibebaskan sementara dengan alasan menjenguk keluarga. Padahal mah itu hanya akal-akalan agar si kambing ini membunuh ibu Teo. Karena itu si kambing mencegatnya di kuil, membuat ibu Teo ketakutan tapi malah kepeleset, sehingga si kambing tak perlu repot-repot lagi membunuhnya. Singkatnya, rapat pemegang saham pun akan digelar, di mana mereka yang ingin berangkat malah dicegat polisi. Ya, Nyonya Jang ditahan atas pembuangan mayat Ibu Jamal di masa lalu, membuat Songju ngamuk-ngamuk, tapi tetap saja tak mampu menyelamatkan ibunya. Jadi, yang menabrak Ibu Jamal dulu adalah si Inju. Dan demi merebut hati pimpinan, Nyonya Jang mengaturnya seolah-olah Ibu Jamal tewas masuk ke jurang. Dan semua itu dibongkar oleh Inha untuk merebut tahta pimpinan
tanpa perlu mengeluarkan tenaga untuk bersaing. 다음으로 비상경영을 선포하며 정상화가 될 때까지 저 강인하를 비상경영위원장으로 하여. Jelas dong, Songju marah. Begitupun Teo yang tidak menyangka pergerakan Inha tersebut. Namun tiba-tiba ia mendapat kabar mengejutkan, segera ke rumah sakit. Di saat yang sama, Donguk dan Jo Sung-do yang mendengar kabar itu akhirnya memutuskan untuk berpihak kepada Inha daripada tetap di pihak Sonju yang sudah tak mungkin memenangkan suksesi. Sementara Teo hanya bisa menangis melihat ibunya terbujur kaku. Di mana malamnya, Inha mengundang orang-orangnya termasuk Sajin sebagai bentuk pembuktian komitmen kerjasama mereka. Singkatnya, Teo pun termenung di pemakaman sang ibu, di mana Songju datang melayat memberikan penghormatan terakhir, sekaligus berkata kalau hari ini mereka kehilangan ibu mereka oleh orang yang sama. Nah, setelah sang ibu dimakamkan, Hyewon memberikan surat terakhir dari ibu Teo yang meminta Teo untuk tidak terjebak dengan dendam masa lalu. 분노도 미움도 후회도 이 편지와 함께 덮어서. Sang ibu juga minta maaf karena tak mampu memberikan hidup sempurna buat Teo. Memintanya untuk tidak menyusulnya terlalu cepat karena sang ibu berjanji akan memeluknya dengan erat saat mereka bertemu di akhirat nanti. Dengan begitu, Teo pun berusaha melupakan dendam kepada ayah tirinya. Segera ke rumah dulunya, merenungi semua kehidupannya di masa lalu hingga sekarang. Sedih harusnya persahabatannya dengan Inha bertahan lama, tapi apa daya, ia harus melengsarkannya demi tujuannya. Karena itu, ia pun membereskan semua penyelidikan yang dibuatnya selama ini. Toh, endingnya sudah ia atur sesuai rencana. Tapi sebelum itu, ia izin ke pimpinan demi melindungi Kang O Group dari Inha, di mana pimpinan yang koma meneteskan air mata, tanda setuju. Besoknya, Nyonya Jang memaksa Songju untuk segera membebaskannya dari sana, sekaligus bergerak cepat biar tidak disalib si Inha. Namun, ya sebenarnya Songju tidak ada niat untuk meraih kursi pimpinan, tapi karena perintah emaknya, ia melakukan semuanya. Makanya sekarang, ia yang sudah tak tahan akhirnya jujur kalau dirinya tuh ingin berhenti, meminta sang ibu untuk menyerah dan tidak serakah atas semuanya. Inha sendiri senyum-senyum tak jelas bersama dua anggotanya itu, karena hari ini ia akan resmi mendapatkan tahta pimpinan. Begitupun dengan Sajin, tapi tiba-tiba putrinya, si Dr. Park nelpon. 드릴 말씀이 있어요. Nah, saat memasuki ruang rapat, Huiju dan Songju semakin gelisah, apalagi melihat iparnya malah duduk di pihak Inha. Begitupun dengan Donguk dan Jo Sung-do, termasuk si Kucrut yang masih saja tidak menyerah menggoda Huiju. Di lain sisi, Park cerita kepada ayahnya tentang kecanduannya akibat si Inju. Jadi, ia berharap ayahnya tidak mendukung orang jahat lagi seperti Inha. Dan itu membuat Sajin tersadar, memutuskan untuk mengikuti permintaan putrinya. Nah, Inha pun dengan semangatnya ingin masuk ke ruangan barunya sebagai pimpinan. Tapi Myungjin sudah menunggu. 당신을 강인주 살인 혐의 및 오기준 살인 교사 혐의로 긴급 체포합니다. Jelas dong, Inha ngamuk, apalagi Teo menampakkan diri. Yah, inilah senjata pamungkas Teo, membuat orang-orang yang mendukung Inha sangat terkejut, pasrah akan masa depannya. Sementara si Park mengabari kalau ayahnya ingin segera bertemu. Dan di saat yang sama, Bejo serta anak buah barunya mencegat si penjaga sipir yang membunuh Jamal sebelumnya. Nah, saat diinterogasi, Inha jelas tidak ngaku. Toh tidak ada bukti kalau dirinya yang menjadi dalang pembunuhan Inju. Tapi Myungji memanggil saksi yang tak lain adalah si Jamal yang ternyata masih hidup. Jadi sebelumnya saat Jamal ditusuk, Dr. Park tiba-tiba muncul menolong. Segera mengabari Teo kalau apa yang diprediksikannya benar. Sehingga saat itu Teo menemui Jamal yang sangat menyesal. Ternyata Inha yang dianggapnya teman sejak kecil malah hanya menganggapnya sebagai anjing pesuruh. Makanya sekarang ia sangat marah kepada Inha memastikan hal itu. Namun, ya dengan begitu Inha pun tidak dapat mengelak lagi. Sementara Teo menawarkan Sajin apa yang ingin diberikan pimpinan sebelumnya. Selain bentuk terima kasihnya kepada Dr. Park, ia memang ingin memberikan apa
yang seharusnya Sajin dapatkan sejak lama. Singkatnya, dengan terbongkarnya masalah itu, Inha yang dipenjara hanya tertawa sedih melihat surat dari pengadilan kalau pimpinan mencabut marganya. Atau dengan kata lain, si Inha dicoret dari kartu keluarga. Huiju sendiri memanggil Teo ke Bisunje karena pimpinan yang ternyata sudah sembuh ingin membicarakan sesuatu. Nah, sidang putusan pun digelar di mana Inha dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, membuatnya terdiam menatap Hyewon dan Teo yang ada di sana. Teo juga tak lupa menjenguknya di penjara, mengucapkan perpisahan terakhir dan berkata kalau ia tidak pernah menyesal berteman dengan Inha. Begitupun Inha mengatakan hal yang sama. Ya, meskipun endingnya begini, saat itu mereka benar-benar tulus untuk bersahabat. Andaikan bukan masalah perebutan cinta dan tahta, mungkin mereka akan baik-baik saja sekarang. Di mana Teo pamit sambil memberikan foto momen bahagia mereka bertiga. Di lain sisi, Huiju memutuskan keliling dunia agar bisa move on. Dan Songju yang kini jadi orang baik mengantar kepergiannya. Hyewon sendiri kembali jadi pengurus partai. Tidak lupa meluangkan waktu bersama Teo. Meskipun cinta mereka kini tidak bisa bersatu. Di mana Inha mengakhiri hidupnya setelah memandangi foto itu sebagai bentuk penyesalannya. Nah, 3 tahun kemudian, pusat koperasi bersama yang dipimpin Songju kini berkembang dengan sangat pesat. Sementara Teo akhirnya mewujudkan impian sang pimpinan mendirikan kota baru. Hyewon sendiri jadi tangan kanan Jo Sung-do yang kini jadi presiden. Dan semua itu terwujud berkat pimpinan Kang Oh Group sekarang yang tak lain adalah Han Teo. Ya, saat di Bisunje dulu, pimpinan yang belajar dari semua insiden tersebut memutuskan untuk mempercayakan Kang Oh Group kepada Teo. Karena dari semuanya, hanya Teo yang selalu melindungi Kang Oh Group tanpa kepentingan pribadi. Dan sekarang, Songju juga sudah ikhlas mempercayakannya kepada Teo. Toh ia kini percaya kepada ayahnya. Singkatnya, Teo tak pernah lupa menjenguk makam sahabatnya, meskipun ia tidak mampu memaafkan kejahatannya. Sedangkan Huiju masih saja berusaha merebut cintanya dengan mengirimkan foto-foto liburan. Bejo sendiri protes mengapa Teo mengirimkan uang yang banyak. Jangan sampai ia disuruh kerja tiba-tiba, kan ia dan anak buah barunya lagi sibuk kerja di luar negeri. Ya, semuanya berakhir damai, termasuk impian Teo sebenarnya, yaitu mendirikan yayasan anak, agar tak ada lagi anak yang merasakan kepedihan seperti dirinya dulu. Hanya saja satu yang tak tercapai, yaitu cintanya kepada Hyewon dan tamat. Ya, drama politik yang sangat sulit diinterpretasikan. Meskipun begitu, drama ini mengajarkan kalau tidak semua yang kita inginkan dapat dicapai. Seperti yang Teo alami, berhasil mendapatkan posisi penting di dunia, tapi malah kehilangan sahabat dan cintanya. Selain itu, untuk mendapatkan sesuatu, maka pantaskanlah dirimu sebagai orang yang berhak mendapatkannya. Jangan sampai seperti Inha ingin mengejar tahta tertinggi tapi tidak memiliki kemampuan. Jadinya pakai cara curang yang ujungnya berakhir menderita. Ya, sama seperti judulnya, mustahil jadi pewaris tahta jika tak mampu. Atau simpelnya, mustahil jadi sukses jika kita tidak memantaskan diri untuk meraih hal tersebut. Meskipun dapat warisan segunung. Sekian dari saya, wassalam.